Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat teman-teman, kami akan membahas, perkenalkan, nama saya Ahmad Sulahi ya. Kami akan membahas tentang ilmu fikih pada malam hari ini ya. Mari kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama. Alangkah baiknya ketika kita sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dari itu, dimanapun dan kapanpun, mari kita belajar bersama-sama ya. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang disertai dengan dalil-dalil yang terperinci ya. Ilmu fikih ini berasal dari kata faqiha ya, yafqahu faqihan ya. Mari kita simak bersama-sama ya. Alhamdulillah, ilmu fikih ini ya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu fikih ya? Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat berdasarkan disertai atau berdasarkan dengan dalil-dalil yang terperinci ya. Nah, cara Arab ini kan ya. Ma'rifatu ya bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Ini yang dinamakan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah mari kita belajar bersama ya, para teman-teman, para sahabat dimanapun kalian berada ya. Ilmu fikih yaitu ilmu ma'rifatu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyati ya. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat ya, yang dimana disertai dengan dalil-dalil yang terperinci ya. Nah, sebelum kita menginjak di pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita akan membahas tentang objek dari pembahasan ilmu fikih ya. Untuk objeknya, ilmu fikih ini dibagi menjadi dua ya. Di situ ada yang ubudiyah, maaf tulisannya agak jelek, dan muamalah ya. Di sini ya, ketika ubudiyah ini contohnya yaitu sholat ya, puasa misalnya, shaum, haji, dan lain-lain ya. Untuk muamalah ya, untuk muamalah ini ilmu yang membahas tentang masalah kita berhubungan dengan manusia ya. Kalau dia kita berhubungannya langsung dengan Allah ya. Kalau muamalah ini nanti kita hidup ini tidak sendiri ya, kita mestinya butuh teman, saudara ya, butuh keluarga, dan ini ada namanya muamalah ya. Contoh lah ketika kita jual beli ya, syirkah, akad syirkah ya. Mungkin nanti ada di situ ada wakaf ya. Di sini ini meliputi masalah tentang kita sosial ya. Tentunya khairun nas ya,
Jadi kita khairun nas anfa'uhum linnas, kita harus bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita diilmuni ya. Kita diilmuni supaya kita nanti ya ketika bermuamalah dengan teman, saudara, masyarakat umumnya ya, nanti di situ tidak ada kesalahan ya. Ya mungkin nanti ada ya, di situ ada ya sewa menyewa ya, pegadaian dan lain sebagainya. Ya, untuk menginjak selanjutnya ya, sebelum kita membahas tentang toharah ya, apa sih ya, kita ambil dulu lah yang namanya ubudiyah dulu, kita bahas di permasalahan yang akan pada malam ini kita bahas di ubudiyah ya. Ubudiyah ini nanti ya kita akan membahas awal mula yaitu toharah ya, toharah sesuci ya. Jadi kita beribadah ini harus suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Nah, toharah ini ya, secara bahasa adalah an-nadhafatu wal khulusu minal adnas ya. An-nadhafatu minal khulusu wal khulusu minal adnas ya. Ini ya toharah ya, hapus dulu ya, berarti sudah tentang pengertian dari ilmu fikih ya. Nah, ini ya an-nadhafatu wal khulusu minal adnas, harus bersih dari kotoran-kotoran dan reket-reket ya. Jadi kita harus bersih ya, bersih jasad, kotor-kotoran ini harus dibersihkan dulu ya ketika mau beribadah, ketika mau sholat ya, kita harus sesuci dulu ya, sesuci ya. Para teman-teman ya, di situ ada sababiyah atau wasail ya, ada wasail perantara ketika kita mau sesuci, yaitu wasailnya dari sesuci yaitu ya wasail atau perantaranya, kita membutuhkan satu diantaranya ma'un, air ya, kita tidak lepas ya namanya air ya. Kemudian turab atau lebu ya, bisa kita kenal dengan lebu ya. Terus ada bahasan lagi hajar ya, hajar itu batu ya. Nah ini kita ya ketika mau sesuci ya, kita pasti membutuhkan namanya air. Ketika tidak ada air ya kita pakai batu ya, kalau ada yang pakai lebu ya untuk tayamum ya. Terus ya ada yang di situ dabak yaitu disamak ya. Jadi toharah inilah wasail dari toharah ya, yaitu harus ada air, lebu, batu, dan harus disamak. Misal ada bangkai ya, kulitnya itu harus disamak ketika mau bersih atau suci. Nah, di sini ya kami akan menerangkan ya, di situ ya toharah ini ya, memang di sini ada beberapa ya untuk pengenalan awal ya. Di situ kami akan membahas tentang wudhu ya, wudhu ya, hapus dulu ya, maaf papan tulisnya agak kecil ya. Untuk wudhu ini ya, wudhu ini ya, pertama harus ada niat ya, niat ya, niat yang pertama. Yang kedua yaitu
ghuslul wajhi, ya kita harus basuh wajah ya, termasuk ini ya. Fardu-fardunya wudhu kita harus mengetahui, di antaranya ada niat ya, basuh wajah ya, kemudian ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ya. Yang nomor 3, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ya. Yang keempat yaitu mashu ra'si. Yang pertama niat. Nah, niat ini pokok ya, penting. Innamal a'malu binniyat ya. Sesuatu perkara ketika tidak didasari niat, itu tidak sah. Innamal a'malu binniyat ay tasfihu. Cara Imam Syafi'i ay tasfihu, innamal a'malu ay tasfihu ya. Kemudian yang kedua yaitu ghuslul wajhi ya. Kemudian kita harus membasuh muka, wajah ya, setelah niat. Dan niat ini di dalam hati ya, jangan cuma di bibir aja, tetapi niat ini harus diletakkan di dalam hati ya. Ketika diucapkan hanya sebagai untuk menjadikan diri ini semakin yakin ya. Kemudian setelah niat kita harus basuh wajah ya. Para teman-teman ya, basuh wajah ini ketika di situ diterangkan di kitab Fathul Qorib, bahkan takriknya dari ujung rambut atas sampai ya di bawah dagu ya, atau yang melintang dari ujung kuping sampai ujung kuping ya. Untuk yang ketiga harus kita basuh ya kedua tangan sampai ya sikut. Apa sikut ini bahasa Indonesia? Gak tahu sikut ya. Yang ketiga mashu ra'si ya, musab ya, musab sebagian sirah harus diusap. Yang ke